Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Nudi Bransia yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Andira Sukmajaya, yang kedua ada Deo Mendes Candida, yang ketiga ada Fahrul Rozi, yang keempat ada Jeffrey Yono, yang kelima ada Semia Andriani, yang keenam ada Widat Faidi. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah proses restorasi atau penanaman pohon kembali pada hutan yang tandus atau gundul akibat ditebang atau bencana alam, sehingga hutan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun tujuan reboisasi: 1. Memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah. Kegiatan reboisasi ini bertujuan untuk mengembalikan unsur hara ke tempat tumbuh secara baik yang berasal dari produk hutan. 2. Menjaga kelestarian jenis pohon. Kegiatan reboisasi ini juga dapat dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian suatu jenis pohon yang langka. 3. Memperbaiki kondisi hidrologi hutan. Dalam hal ini, fungsi hidrologi adalah fungsi hutan sebagai penopang pengaturan tata air dan perlindungan tanah. 4. Membangun usaha ekonomi. Reboisasi dapat dilakukan dengan membuat pola hutan industri atau hutan tanaman industri yang nantinya dapat menyuplai bahan baku industri pengkayuan bagi manusia. Adapun fungsi reboisasi: 1. Habitat bagi fauna. Salah satu fungsi hutan yang utama adalah sebagai habitat fauna. Dengan mengembalikan fungsi hutan tersebut, maka akan banyak habitat fauna yang akan terlindungi. 2. Cadangan karbon. Ini merupakan fungsi hutan yang sangat penting, karena hutan dapat menyimpan karbon yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam bentuk biomasa vegetasi hutan. 3. Penghasil kayu. Pohon-pohon tersebut akan menghasilkan kayu dengan beragam ukuran dan kualitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluannya. 4. Lahan. Hutan merupakan bagian ruang bumi yang terdiri dari berbagai komponen seperti tanah, udara, hidrologi, dan iklim. Manfaat reboisasi. 1. Manfaat secara hidrologis. Pohon-pohon dalam hutan dapat menyerap dan menyimpan air, sehingga air tersebut dapat digunakan oleh makhluk hidup, baik secara langsung maupun sebagai cadangan. 2. Manfaat secara orologis. Seperti akar pohon dalam mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah akibat air dan angin. 3. Manfaat secara ekologis. Reboisasi atau penghijauan dapat menjaga keseimbangan lingkungan, karena pohon merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam suatu ekosistem. 4. Manfaat secara klimatologis. Melalui proses fotosintesis, pohon-pohon di hutan dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan kemudian menghasilkan oksigen atau O2. 5. Manfaat secara edapis. Pohon-pohon dalam hutan dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat hidup, berkembang biak, dan tempat mencari makan berbagai spesies hewan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan melindungi hutan kita sendiri. Karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang harus menjaga dan melestarikan hutan ini?
Sekian penjelasan dari kami mengenai materi tentang reboisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.